Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala nabiyyina Muhammadin al-hadi al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina fid dharain amin. Naam, ikhwatal kiram azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembacaan kita, yakni kitab At-Tibyan karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada pembahasan Al-Ikhlas, yakni dari bab 3 dari kitab ini. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa an Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah ta'ala qala al-ikhlasu istiwa'u af'alil abdi fi dhahir wal batin. Dari al-Imam Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya keikhlasan itu kedudukan diri seseorang setara dengan perbuatan seorang hamba, baik secara lahir maupun batin. Kemudian dikatakan juga kepada dari Al-Imam Dhinnun rahimahullah ta'ala, qala salasun min alamatil ikhlas istiwa'u al-madhi wa dhammi min al-ammati wa nisyadu ru'yatil a'mali fil a'mal. Dikatakan dari Al-Imam Dhinnun rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ada 3 tanda keikhlasan. Yang pertama, setara bagi pujian dan cacian dari masyarakat umum. Bahwasanya seseorang itu dikatakan ikhlas manakala dalam kondisi apapun dari celaan manusia dia tetap tegar, ya, tegar dan tidak berpengaruh baik secara zahir maupun batin. Kemudian yang kedua, wanisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal, melupakan melihat amal-amal ibadah yang telah dilakukan di saat mengerjakan amal-amal ibadah. Tatkala seseorang itu dinilai keikhlasannya mantap dalam jiwanya, teruji manakala dia tidak menyebut atau mengingat kebaik-kebaikannya baik secara pribadi maupun umum. Kemudian yang ketiga, ya, tanda keikhlasan itu iqtida'u thawabil a'mal fil akhirah, menghendaki pahala seluruh amalnya, seluruh amal ibadahnya itu diperoleh di hari kiamat kelak. Nah, kemudian dikatakan juga Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala qala tarkul amali li ajlin nas riya'un wal amalu li ajlin nas syirkun. Meninggalkan tidak beramal ibadah karena manusia adalah suatu riya. Riya maksudnya adalah syirik kecil, pamer. Sedangkan beramal ibadah karena manusia adalah suatu kemusyrikan. Perhatikan dari definisi al-ikhlas yang disampaikan oleh Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala. Jadi segala sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena lainnya. Baik seorang itu beramal bukan karena manusia,
baik dia melanjutkan amalan atau meninggalkan amalan bukan karena manusia, karena ini akan mengurangi bahkan merusak keikhlasan seseorang. Sehingga tujuan utama dalam beramal adalah qasidan bidzalika at-taqarrub ilallah, meniatkan sengaja dengan taqarrub tersebut menuju Allah Subhanahu wa taala, melakukan pendekatan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tentunya di dalam menjalankan ikhlas ini banyak gangguannya, banyak gangguan. Maka di antara benteng bagi diri kita untuk menghalau segala rintangan yang menyerang seorang hamba, baik secara terlihat maupun tidak terlihat, maka dia harus mengetahui serangan-serangan yang masuk dalam jiwanya. Dikatakan para ulama bahwasanya masdar al-khatir fi dzalika arba' masadir. Para ulama menyebutkan ada beberapa serangan, yakni ada 4 sumber yang menjadikan seorang hamba ini dia akan diserang oleh macam-macam gangguan tersebut, baik gangguan yang berupa motivasi, berupa amal ibadah maupun meninggalkan ibadah itu sendiri atau merusaknya. Di antaranya disebutkan bahwasanya gangguan yang pertama adalah asyaiton. Nah, setan ini akan selalu menghias-hiasi amalan kita, sehingga seakan-akan amalan yang kita lakukan itu sudah paling baik, sehingga membuat seorang hamba itu tertipu dan meninggalkan amalan tersebut karena tipu daya oleh setan. Gangguan pertama adalah asyaiton. Kemudian yang kedua adalah an-nafs. Gangguan yang kedua dalam mengurangi keikhlasan seseorang itu adalah an-nafs, jiwa kita sendiri. Lintasan batin yang kita rasakan, yang kita ikuti. Misalnya kita berangan-angan supaya mendapatkan amalan yang terbaik, dan kita meyakini bisikan yang kita terima, yang kita hembuskan dari pikiran kita itu tersebut akan merusak keikhlasan, karena walaupun hembusan itu dari diri kita, kalau tidak didasari dengan amal syariat maka akan mengurangi kerusakan, mengurangi amal ikhlas tersebut. Kemudian yang ketiga, malaikat. Ya, malaikat ini tentunya membisikkan ke dalam dada manusia berupa ketaatan. Ya, berupa ketaatan. Sehingga dikatakan oleh para ulama tentang manusia ini memiliki jin namanya qarin yang selalu mengikutinya. Dan jin qarin ini akan selalu mengikuti manusia sesuai keadaan manusia tersebut. Kalau manusia tersebut selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengikuti dalam hal ketaatan. Kemudian kalau jiwa kita atau manusia tersebut lebih cenderung kepada maksiat, maka jin qarin tersebut akan selalu menemaninya. Kemudian yang keempat adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman ini berupa taufik, kemudahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amal, sehingga kita mampu untuk melakukan amal tersebut berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian
qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wal ikhlasu an yu'afika Allah ta'ala minhuma. Dan ikhlas kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dirimu dari dua hal tersebut. Nah, ikhlas ini akan menjadi tameng bagi diri kita untuk selamat ya, dari gangguan riya ataupun syirik besar. Asyirku al-akbar. Ikhlas karena sudah ma'ruf ya, di antara syurut qabul al-amal al-ibadah awalan al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Di antara syarat diterimanya ibadah adalah al-ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an Sahlin at-Tustari rahimahullahu taala qala nadara al-akhyasu fi tafsir al-ikhlasi falam yajidu ghairu hadha. Dan diriwayatkan dari Syekh Sahal at-Tustari rahimahullahu taala, beliau berkata, orang-orang cerdas pernah merenungi tentang penafsiran kata ikhlas, namun mereka tidak menemukan selain definisi ini. Maksudnya apa? Antakuna harakatuhu wa sukutuhu au sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdah. Hendaknya keadaan gerak seseorang dan diamnya di saat ia bersembunyi dan di saat terang-terangan ada orang lain, itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. La yumazijuhu syai'un la nafsun wala hawan wala dunya. Tidak dicampuri keadaannya itu oleh sesuatu apapun, tidak oleh nafsu, tidak hasrat, keinginan, dan tidak pula duniawi. Wa anis syarri rahimahullah ta'ala qala la ta'malu linnasi syai'an wa la tatruk lahum syai'a. Dari Syekh Asy-Syarri rahimahullah ta'ala, beliau berkata, jangan kamu melakukan sesuatu karena orang dan jangan kamu meninggalkan sesuatu karena mereka. Masya Allah, ya, subhanallah. Memang ikhlas ini secara sepintas ya sangat berat, karena proses keikhlasan yang ditempuh oleh seorang hamba itu bukan hanya orang awam tidak memiliki ilmu saja, tetapi orang alim yang memiliki pemahaman agama juga akan terancam dengan kualitas keikhlasannya dalam beribadah. Kualitas keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semua dituntut untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita di dalam melakukan seluruh rangkaian aktivitas ibadah kita diberi keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah taala wala tu'ti lahum syai'an wala takshif lahum syai'a. Dan jangan kamu memberi sesuatu karena mereka, yakni karena manusia, dan jangan kamu menutupi sesuatu karena mereka. Wa anil Qushairi qala aqulu sidqi istiwa'u as-sirri wal alaniyah. Juga dikatakan minimal ketulusan atau bersikap ikhlas itu posisinya setara saat diam-diam tidak diketahui oleh manusia maupun diketahui oleh manusia. Wa anil Harits al-Muhasibi rahimahullah ta'ala qala as-sadiqu
walladzi la yubali walau kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbih. Bahwasanya Asy-Syaikh Al-Harits Al-Muhasabi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, orang yang jujur, orang yang tulus, walladzi la yubali, yakni orang yang tidak memperdulikan apapun, walau kharaja kullu qadrin, walaupun muncul keluar seluruh penilaian lahu bagi dirinya, fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbih, di hati para makhluk karena untuk perbaikan hatinya. Maksudnya adalah ketika seseorang itu ingin membetulkan dirinya agar selalu mantap di dalam ibadah, yang diperhatikan pertama kali adalah dirinya, keadaan dirinya ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan melihat orang lain. Terkadang manusia ketika beribadah dia melihat kondisi orang lain, dan ini dikhawatirkan akan mengurangi keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala wala yuhibbu ittila'al nas, dan ia tidak menyukai penglihatan manusia ala masaqilid darri min husni al-malih, terhadap seberat benda yang terkecil dari kebaikan amal ibadahnya. Wala yakrahu ittila'an nasi ala sayyi min amalih, dan tidak membenci pengamatan orang atas kejelekan dari amal ibadahnya. Fa inna karahatahu lidzalika dalilun ala annahu yuhibbu ziyadata indahum, karena sesungguhnya karohah, kebencian dirinya terhadap hal itu adalah dalil sebagai bukti ala annahu yuhibbu az-ziyadah, bahwasanya dia menyukai hal yang lebih, menyukai balasan, menyukai tambahan dalam pandangan manusia. Walaysa hadza min akhlaqis siddiqin, dan ini bukan termasuk karakter orang-orang yang jujur, karakter orang-orang yang tulus dalam mengamalkan ibadahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an ghairihi idza talabta Allah ta'ala bisidqi a'taka mir'atan tubsiru fiha kulla syai'in min ajabid dunya wal akhirah. Dan juga dikatakan oleh ulama yang lain bahwasanya apabila kamu memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketulusan, maka Allah akan memberimu sebuah cermin, sebuah pemahaman ilmu, ya, pemahaman ilmu yang mampu untuk melihat masalah atau perkara yang diinginkan. Yang kamu dapat melihat di cermin itu setiap sesuatu dari berbagai keajaiban dunia dan akhirat. Maksud dari cermin ini adalah ilmu, basirah. Ketika seseorang mendapati suatu masalah, maka dia akan menggunakan ilmu basirahnya untuk memfilter dirinya dan untuk melihat permasalahan-permasalahan di dunia ini dan amalan-amalan yang mengangkat derajatnya di hari kiamat kelak. Kemudian wa aqawilus salaf fi hadza katsiratun asyarna ila hadhil ahruf minha tanbihan alal matlub, dan berbagai pendapat ulama salaf ridwanullah alaihim ajma'in, para sahabat ya khususnya,
Mengenai persoalan ini sangat banyak. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, saya hanya menunjukkan beberapa kata dari pendapat tersebut yang banyak sekali sebagai pengingat atas tuntutan penulisan kitab ini. Wa qad dzakartu jumalan min dzalika ma'a syarhiha fi awwal syarhil muhadzab. Dan sungguh saya telah mencantumkan sejumlah pendapat dari ulama salaf beserta penjelasan di awal kitab Syarah Al-Muhadzab. Syarah Al-Muhadzab adalah salah satu kitab karya Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimallahu taala dalam mazhab Syafi'i. Nah. Kemudian wa dhamantu ilaiha min adabil muallim wal muta'allim wal faqih al mutafaqqih ma la yastaqni anhu talibu ilmin wallahu alam. Dan saya akan menggabungkan ke kitab tersebut tentang etika, adab pengajar dan pelajar ahli fikih dan orang yang belajar fikih berupa sesuatu keterangan yang sangat diperlukan oleh penuntut ilmu wallahu alam. Ini di antara keterangan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala bahwasanya dalam kitab adab ini, yakni kitab At-Tibyan ini, bukan hanya membahas perilaku yang terkait dengan membaca Al-Quran. Disebutkan tentang hal-hal yang masalah fikih juga, ya, agar pendekatan-pendekatan pemahaman Al-Quran ini selalu bersentuhan dengan kaidah fikih atau kaidah syariat. Karena banyak ya di dalam membahas tentang adab bermuamalah dengan Al-Quran, di sana ada pembahasan fikih. Di sana pembahasan fikih seperti penjelasan yang telah berlalu tentang hadis siapa yang pertama kali menjadi imam, yang layak jadi imam. Ini masuk dalam pembahasan fikih. Pembahasan fikih. Nah. Kemudian faslun wa yang bagi an la yaqsida bihi tawassulan ila aradin min aradid dunya. Dan sepatutnya seorang pengajar ya, tidak bertujuan layak sidabihi, tidak meniatkan dirinya tawassulan dengan sesuatu yang mengantarkannya ila aradin min aradid dunya, menuju satu tujuan dari berbagai tujuan dunia. Ini juga dibahas ya di dalam membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Selalu diingatkan dengan adab ini, jangan sampai kita menghafal Al-Quran niatnya karena duniawi. Min malin au riyasatin au wajahatin au irtifa'in ala aqranihi au sana'in indan nas au sarfi wujuhin nasi ilaihi au nahwi dzalika. Juga dalam bermuamalah dengan Al-Quran tidak meniatkan karena harta atau kepemimpinan, riyasah atau kedudukan, wajahatin atau irtifa, kedudukan yang tinggi ya. Irtifa ala akronihi, posisi yang tinggi di atas rekan-rekannya, teman-temannya. Kemudian ausanain indanas, atau niat karena ingin dipuji manusia. Au sorfi wujuhin nas, atau ingin memalingkan dari pandangan manusia, wajah-wajah orang ya, manusia maksudnya, kepada dirinya, au nahwi dzalika, dan lain sebagainya. Wala yasinu al-muqri, dan janganlah pengajar baca Al-Quran
iqra'ahu bitama'in fi rifqin yahsulu lahu min ba'di man yaqra'u alaih. Dan janganlah pengajar Al-Quran itu menodai bacaannya dengan sebab menginginkan manfaat yang diperoleh min ba'di man, dari sebagian orang yaqra'u alaihi, yang belajar membaca Al-Quran kepadanya. Perhatikan ini ya, ini biasanya terjadi di kota-kota, bahkan sebagian desa, bahwasanya memang sebagian ulama membolehkan dalam rangka niatnya untuk memuliakan orang-orang yang menghidupkan cahaya Al-Quran berupa pembelajaran atau pengajaran di dalamnya. Akan tetapi tidak salah untuk mengingatkan niat yang paling utama bukan karena itu. Ya, niat yang paling utama bukan karena itu. Agar dia selamat. Karena dahulu sebagainya disebutkan dalam kitab At-Ta'lim Al-Muta'alim ya, salah satu kitab klasik yang terkenal. Para ulama dahulu menyebutkan beberapa kisah. Di antaranya orang-orang yang menuntut ilmu itu bukan karena Allah SWT, akhirnya diingatkan sehingga dia meniatkan dirinya karena Allah SWT, sehingga ilmunya berkah. Ilmunya berkah. Baik. Sawa'un kana ar-ribqa malan au hidmatan wa in qalla. Sama saja keadaan manfaat itu berupa harta ataupun pelayanan pengabdian meskipun sedikit. Walau kana ala suratil hidayah, walaupun keadaannya dalam bentuk bukan hidayah, al-hadiyah. Walau kana ala suratil hadiyah. Walaupun memang bentuknya hadiah ya, pemberian. Allati laula qira'atuhu alaihi lama ahdaha ilaihi. Yang seandainya orang itu tidak belajar membaca Al-Quran kepadanya, maka pastilah orang itu tidak akan memberi hadiah kepadanya. Ini memberikan hadiah terkadang dibahas ya dalam kitab Ahkam Al-Hadiyah, hukum-hukum hadiah. Sehingga sebagian ulama mengharamkan memberikan hadiah kepada pengajar ataupun pembelajar yang dikhawatirkan nanti menuju ke riswah atau sogok, menyogok. Biasanya biasanya orang tua memberikan hadiah kepada guru pengajarnya. Dan ini sifatnya umum, mau mengajarkan Al-Quran atau diniyah atau agama yang lain. Nah, di saat itu waktunya menjelang UTS atau menjelang ujian. Nah, ini dikhawatirkan nanti gurunya cenderung pada santrinya atau muridnya. Nah, ini para ulama melarang, bahkan ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Karena dikhawatirkan nanti ada kecenderungan seorang guru untuk menaikkan nilainya walaupun kualitas muridnya pas-pasan atau kualitas santrinya pas-pasan, tapi karena orang tuanya memberikan hadiah akhirnya terangkat. Dan ini ya ada di dalam pembahasan kitab tentang hukum memberikan hadiah. Nah, ini mengurangi keikhlasan, baik itu keikhlasan seorang murid maupun seorang guru. Kalau murid biasanya ketika dia gurunya sering diberikan hadiah, tapi ternyata nilainya kok buruk terus, tentunya ini akan mengganggu jiwanya. Wah, tidak ridho dan lain sebagainya. Harusnya nilainya naik, sudah banyak dikasih tapi kok gak naik-naik nilainya, misalnya seperti itu. Demikian juga gurunya gak enak kalau gak dikasih nilainya bagus. Orang tuanya ngasih, tiap datang ke pondok bawa oleh-oleh dikasih, dapat. Ya, begitulah. Nah, ini juga dibahas oleh para ulama agar keikhlasan ini merata, bukan hanya kepada
santri saja tapi kepada gurunya. Naam. Kemudian walau kana ya sudah. Baik, qala Allah Ta'ala man kana yuridu hazzal akhirah nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirah min nasib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya sesuatu bahagia pun di akhirat. Tidak ada baginya sesuatu kebahagiaan pun di akhirat. Kemudian waqala ta'ala man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Jadi terkadang kita ini berdoa siang dan malam, sholat tahajud rutin, puasa, masya Allah, ya, ibadahnya rajin, tapi berdoa seakan-akan menurut hati kita kok doanya belum dikabulkan atau tidak dikabulkan. Ini adalah keyakinan yang harus kita hilangkan atau hapuskan. Karena apa? Terkadang doa kita ini sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah simpan di akhirat. Maka menjaga keikhlasan itu sangat penting. Ya, husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah itu juga penting. Ya. Sehingga jangan menganggap ketika kita berdoa ya siang dan malam seakan-akan kok tidak dikabulkan doanya, itu persangkaan yang salah. Karena doa itu terkadang tidak didoa, menurut manusia tidak dikabulkan, tetapi Allah simpan di akhirat, ya. Kemudian atau ditunda masanya, atau untuk menguji manusia seberapa keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradun min aradid dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahihin wa misluhu ahadits katsirah. Diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu dari hal-hal yang seharusnya ia mencari keridhaan Allah dengannya, tidaklah ia mempelajari ilmu tersebut kecuali agar dengan ilmu tersebut ia bisa mendapatkan materi kedudukan dari berbagai materi duniawi. Maka ia tidak akan mendapati aroma harum surga pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan isnad sahih, dan sangat banyak hadis-hadis yang semisalnya. Ini perhatikan tentang ya, meniatkan ya, karena duniawi, maka ini disebutkan seseorang yang mempelajari sesuatu karena secuil dunia, dia tidak mencium bau surga, ya. Wal iyadu billah, ya. Nas'alullah al-afiyah. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk golongan orang-orang yang belajar sesuatu karena dunia. Ini juga tentang keikhlasan seseorang. Terkait juga masalah seseorang yang memuliakan Al-Quran. Ya, tentunya di sini
disesuaikan dengan kadar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi tidak sama antara orang alim, orang yang belum memiliki ilmu ataupun lebih rendah dari itu. Nah, tentunya sesuai dengan kadar keimanan. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Tidaklah seseorang itu diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan berdasarkan kemampuannya. Juga di sini disebutkan tentang orang-orang yang melalaikan Al-Qur'an. Orang-orang yang melalaikan Al-Qur'an maksudnya adalah yang dikatakan dalam komentar bawahnya, Syekh Muhammad Al-Hajjar mengatakan, Aqul, saya katakan, halaman 29, Aqul innal murad wallahu alam. Saya katakan bahwasanya yang dimaksud dengan orang-orang yang melalaikan Al-Qur'an wallahu alam min nisyanihi, dari orang yang melupakan Al-Qur'an, ya, melupakan hafalannya, ya, atau min hajri al-fadih, atau orang yang menghajar, membiarkan Al-Qur'an, wa tarkil amal bih, atau meninggalkan amal. Amma idza tara alaihi maradun, apabila dia ketika dia lupa atau tidak mengamalkan Al-Qur'an tersebut dalam keadaan udzur karena sakit, au dahamahu haram, atau lanjut usia, laisa lidam'ihi sabilun hatta usiba bin nisyan, sehingga hal tersebut membuat dia terhalangi untuk melakukan amalan yang sempurna kepada Al-Qur'an, sehingga dia lupa ataupun lalai dan lain sebagainya. Fala harajalah, maka fala haraja alaih, maka tidak mengapa insyaallah taala. Nah, ini diantara ya orang-orang yang mendapatkan udzur ketika mengamalkan Al-Qur'an, ya, karena sakit atau semisalnya, atau lanjut usia. Naam, barakallahu fiik. Iktafaina hadza. Apa yang saya sampaikan saya cukupkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Saya minta maaf dan nastaghfirullahal-azim apabila ada kesalahan datangnya dari diri saya dan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam wal afu minkum fajazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.